Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hadi dengan NIM 12292200077, jurusan Ekonomi Syariah kelas 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional yang berjudul Fundamental Ekonomi Indonesia terjaga dengan baik dan berikan optimisme terhadap risiko ketidakpastian global. Fundamental ekonomi Indonesia terjaga dengan baik dan berikan optimisme hadapi resiko ketidakpastian global. Perekonomian dunia diproyeksikan masih berada di bawah tren jangka panjang dengan downside risk antara lain berupa tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, penguatan USD, suku bunga tinggi di negara maju, dan pengetatan fiskal di negara maju. Meski ketidakpastian global tersebut memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik, ekonomi Indonesia terbukti tetap mampu tumbuh di atas ekspektasi pasar. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada triwulan 1 tahun 2024, perekonomian Indonesia tumbuh menjadi 5,11% YoY, lebih tinggi dari triwulan 1 tahun lalu 2023 dan triwulan 5 tahun 2023 yang masing-masing sebesar 5,4% YoY. Penilaian berbagai lembaga rating internasional juga memberikan asesmen positif bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Selanjutnya ada growth forecast. Bank Dunia baru saja menaikkan growth forecast Indonesia di tahun 2024 dari yang tadinya 4,9% menjadi 5,0%, dan untuk di tahun 2025 dari 4,9% akan menjadi 5,1%. Di tengah perekonomian dunia mengalami tekanan inflasi tinggi, Indonesia inflasinya juga terus terjaga dalam rentang target sasaran di bawah 3%. Dan selanjutnya di sini ada buffer terhadap tekanan global. Sektor eksternal Indonesia tetap kuat buffer terhadap tekanan global. Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Mei tahun 2024 tetap surplus di angka USD 2,93 miliar dan surplus ini 49 bulan berturut-turut terjaga dengan baik. Adapun sektor real Indonesia menunjukkan prospek ekonomi yang baik serta diikuti dengan aktivitas industri dan konsumsi Indonesia yang masih terjaga baik. Level PMI manufaktur Indonesia tetap terjaga di level ekspansi selama 33 bulan berturut-turut. Diikuti dengan indeks keyakinan konsumen yang tetap tinggi dan indeks penjualan real yang tetap tumbuh. Di sini ada sektor keuangan yang berperan sebagai intermediasi yang menunjang fundamental ekonomi juga memperlihatkan pertumbuhan kredit perbankan tahun 2024 berada di atas 11% dan mampu melebihi realisasi 9-10% di tahun 2023. Kredit investasi dan modal kerja juga terus mengalami pertumbuhan serta realisasi investasi pada Januari sampai bulan Maret di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 22,1% YoY dan telah mencapai sekitar 401,5 triliun rupiah. Lebih lanjutnya terkait pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025, Indonesia diperkirakan akan berada di kisaran 5,1% sampai 5,5%. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan perbaikan daya beli masyarakat dan investasi yang diperkirakan akan meningkat melalui dukungan reformasi struktural. Selanjutnya ada defisit fiskal di era APBN di angka 2,29% sampai 2,82%. PDB ini untuk mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan. Pasca pandemi Covid, kinerja makro fiskal terus menunjukkan kondisi yang baik. Rasio perpajakan konsisten tumbuh 2 digit sejak tahun 2022 dan defisit fiskal terjaga di bawah 3%. PDB sejak tahun 2022, rasio utang tetap terjaga di bawah 40% PDB dan diikuti dengan keseimbangan primer tahun 2023 yang kembali surplus, di mana surplus keseimbangan primer terakhir terjadi pada tahun 2011.
Peringkat daya saing Indonesia tahun 2024 juga mengalami kenaikan signifikan, melesat 7 peringkat dari peringkat ke-34 di tahun 2023 menjadi ke-27 di tahun 2024. Perbaikan peringkat tersebut didorong kenaikannya hampir seluruh komponen pembentuk, yakni pada komponen government efficiency, business efficiency, dan economy performance. Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi berbagai tatanan regional maupun global melalui sejumlah kebijakan strategis. Di sini saya punya ulasan dari indikator tersebut. Saya optimis bahwa kita bisa menjaga keseluruhan berbagai rasio, baik itu pajak, keseimbangan primer, defisit budget maupun hutang. Dan tentunya Indonesia dalam proses masuk menjadi anggota OECD berkat leadership dari Bapak Presiden, Pak Joko Widodo. Kita sangat dihormati dalam pergaulan negara-negara di tingkat global.